Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, berikut merupakan panduan ya penyusunan proyek untuk UTS, yang dimana di sini ada gambaran-gambaran terkait dengan tata cara ataupun langkah-langkah ya kegiatan yang nanti akan kalian susun. Di sini ada beberapa contoh terkait dengan proyek UTS yang saya beri judul terkait dengan analisis kegiatan ekonomi lokal berdasarkan prinsip ekonomi dan mekanisme pasar. Di sini merupakan studi kasus dari produsen keripik tempe ya. Dan di sini juga ada tujuannya ya, tujuan jadi mahasiswa mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan seterusnya. Nah, adapun proyek UTS kali ini yang di dalamnya ada langkah-langkah kegiatan ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan observasi awal, itu boleh pelaku usaha kecil di sekitar kampus boleh, ataupun di sekitar tempat tinggal kalian ya. Jadi saya berharap ini merupakan produsen-produsen ya yang kalian kunjungi. Eh, Nah, di situ nanti kalian akan melakukan pencatatan ya. Setelah kalian melakukan wawancara dan lain sebagainya, kalian bisa melakukan pencatatan baik itu modal, bahan baku, tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian akan mengidentifikasi masalah ekonomi yang dimana di situ kalian akan menjelaskan ya bentuk keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Nah, terus kalian bisa misalnya mengaitkan dengan konsep kelangkaan dan misalnya terkait dengan pilihan ya konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan identifikasi masalah ekonomi tersebut. Nah, terus kalian akan menganalisis ya bagaimana pelaku usaha itu bisa mengambil keputusan untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Berarti kalian nanti bisa melihat ya atau bisa mengukur bagaimana produksi maksimum ya yang akan dihasilkan produsen sehingga memperoleh keuntungan yang maksimum. Kalian bisa menggunakan ilustrasi perhitungan yang pernah kita bahas waktu itu. Berikutnya, tentu saja di sini ada bukti-bukti ya eh, yang bisa memperkuat kondisi di mana kalian menganalisis pelaku usaha tersebut ya. Itu bisa dari hasil wawancara maupun observasi. Jadi dalam kegiatan-kegiatan kali ini kalian harus memberikan bukti bahwa ada eh, proses kegiatan baik itu wawancara, kunjungan dan lain sebagainya ke pelaku usaha. Kemudian kalian bisa melakukan misalnya survei terhadap 20 responden, ya, baik itu mungkin mahasiswa atau masyarakat sekitar ya, terkait dengan eh, produk yang dibelinya gitu ya, atau produk yang berkaitan dengan apa yang sedang kalian observasi. Terus kalian bisa menanyakan juga frekuensi pembelian produk tersebut ya. Misalnya ini kita bicara tentang keripik tempe ya. Berarti makanan ringan berupa keripik tempe. Nanti ini bisa disesuaikan dengan studi kasus yang akan kalian apa kalian pilih ya. Kemudian selanjutnya kalian akan menganalisis permintaan maupun penawaran yang dimana di dalamnya itu bisa berisi terkait dengan identifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan. Di dalamnya ada harga, pendapatan, maupun selera ya. Terus ada analisis faktor terkait dengan penawaran, itu berarti ranahnya adalah produsen, bisa harga, bahan baku, cuaca, dan distribusi. Nah, identifikasi faktor ini baik itu permintaan maupun penawaran bisa kalian ambil atau kalian
berdasarkan sumber observasi maupun wawancara, baik terkait dengan konsumen maupun produsen. Nah, kalau sudah punya gambaran seperti itu, kalau kan kalian bisa membuat gambar atau kurva terkait dengan permintaan maupun penawaran secara sederhana berdasarkan hasil survei yang kalian lakukan ya. Terus kalian akan menganalisis dan menentukan ya mekanisme dari pas harga itu sendiri. Nah, kalian mencoba akan menganalisis kedudukan produsen di pasar persaingan dengan materi dari referensi buku Principle of Economics di Gregorio Mentiu halaman 263 sesuai dengan apa yang pernah kita diskusikan gitu ya. Dan kalian bisa juga mengacu pada buku ini untuk membuat analisis di poin nomor 6 ini. Jadi di dalamnya mungkin bisa kalian membuat dasar-dasar argumen dan lain sebagainya atau mungkin perhitungan-perhitungan yang menjelaskan kedudukan si pelaku UMKM ini di pasar persaingannya seperti apa gitu. Jadi poin nomor 6 ini kalian bisa mengacu pada bukunya Menkyu ya di halaman 263 terkait dengan eh, perusahaan di dalam pasar persaingan gitu. Terus yang terakhir ada analisis SWOT ya. Jadi di sini eh, kalian membuat analisis SWOT dan strategi pengembangannya. Silahkan kalian pelajari dulu analisis SWOT itu isinya apa saja dan apa yang harus kalian tanyakan ya. Karena dari situ kalian akan membuat suatu analisis, buat suatu strategi berdasarkan analisis SWOT yang bisa dibuat untuk rekomendasi maupun pengembangan bisnis berbasis observasi maupun teori-teori ekonomi. Nah, di dalam output project ini kalian membuat laporan, ini maksimal 15 halaman ya, jadi nggak perlu misalnya ada kata pengantar, persembahan, dan lain sebagainya. Jadi misalnya halaman, langsung daftar isi, langsung misal bab satu atau hasil atau langkah apa atau kegiatan observasi yang isinya satu dua langsung poin satu dua tiga empat lima enam ini ya isinya. Jadi nggak perlu yang sifatnya terlalu formal, misal bab satu, bab dua, bab tiga. Jadi langsung saja dari poin-poin ini kalian sajikan gitu. Dari laporan ini tentu saja harus ada penguat ya berupa misalnya foto wawancara, foto observasi dan lain sebagainya untuk menunjang hasil dari kegiatanmu itu sendiri. Nah, lalu dari laporan tertulis itu kalian membuat suatu infografis yang sederhana atau mungkin poster yang merupakan hasil dari laporanmu itu sendiri ya. Jadi nanti kalian coba lihat contoh-contoh infografis yang menarik, bagaimana tampilan dan sebagainya. Itu nanti kalian buat berdasarkan laporan tertulis yang sudah disusun. Lalu kalian membuat presentasi kelompok maksimal 5 sampai 7 menit ya. Dan eh, anggota kelompok, anggota kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa saja. Ya, jadi ini merupakan tahapan-tahapan kegiatan baik observasi sampai analisis SWOT. Dan tentu saja kalian boleh mengembangkan lebih dari ini ya. Jadi silahkan dikembangkan jauh lebih baik atau mungkin jauh lebih lengkap. Seandainya masih ada beberapa poin yang kurang pas, silahkan ditambahkan, tidak apa-apa. Dan pengumpulan tugas itu di periode UTS ya. Jadi silahkan kalian kerjakan, kalian buat selama beberapa pertemuan sampai periode UTS. Nah, di periode UTS itulah kalian akan mengumpulkan hasil kalian. Nah, untuk format eh, project ini nanti akan ada link di deskripsi ya. Silahkan kalian bisa klik dan download eh, desain project ini ya. Mungkin sementara itu terkait dengan project UTS kita di mata kuliah pengantar ilmu
ekonomi. Silakan apabila masih ada yang belum paham bisa dilihat kembali rekaman ini atau bisa eh, menanyakan langsung via PC ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.